love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Pancasila sebagai norma hukum di Indonesia. Pancasila sebagai norma dasar negara yang artinya mengikat dan memaksa semua yang ada di dalam wilayah kekuasaan hukum negara Republik Indonesia untuk setia melaksanakan, mewariskan, mengembangkan, dan melestarikannya. Norma merupakan ketentuan atau aturan yang mengatur kehidupan masyarakat. Pancasila merupakan dasar negara bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Nah, Pancasila juga diartikan sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, norma memiliki kaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Berikut ini merupakan penayangan video pendek dari implementasi Pancasila sebagai norma hukum di Indonesia di kehidupan sehari-hari. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Agama merupakan suatu sistem yang mampu mengatur tata keimanan dan kepercayaan serta ibadah pada Tuhan yang Maha Kuasa. Berikut ini merupakan cuplikan video tentang penistaan agama atau agama dijadikan konten mainan. Dalam pasal 156A KUHP berbunyi, dipidana dengan penjara selama-lamanya 5 tahun. Barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun yang bersendikan ketuhanan yang Maha Esa, maka dapat disimpulkan bahwa penistaan agama merupakan suatu perbuatan yang menghina atau meletakkan agama yang merupakan ajaran berupa aturan tata keimanan. Norma hukum yang terdapat pada sila kedua, yaitu mengusir kenyamanan tetangga. Video tersebut terdapat 2 orang yang sedang mendengarkan musik kencang-kencang pada malam hari. Pada akhirnya mereka ditegur oleh salah satu tetangga sebelah. Akan tetapi mereka tidak mendengarkan teguran tersebut. Dalam pasal 265, barang siapa yang mengganggu tetangga dengan suara gaduh pada malam hari dapat didenda paling banyak 10 juta rupiah. Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 2. Pertama, setiap orang yang mengganggu ketentraman lingkungan dengan membuat hingar-bingar atau tetangga pada malam hari. Kedua, membuat seruan atau tanda-tanda bahasa palsu bunyi. Pancasila sila ketiga pada norma hukum, yaitu terjadinya provokasi. Provokasi merupakan perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Provokasi atau penghasutan merupakan perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, merujuk pada pasal 160 KUHP yang berbunyi, barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, akan diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Contoh pelanggaran norma hukum pada sila keempat yaitu kecurangan pada saat pemilu.
Pada video tersebut terlihat bahwa ada 2 calon kepala desa yang akan mencalonkan diri, dan para warga mulai mencoblos pilihan mereka. Akan tetapi, ada salah satu calon kepala desa tersebut yang curang. Dia menyuap pengurus pemilihan umum dan meminta agar dimenangkan sebagai kepala desa. Pelanggaran norma hukum pada sila kelima yaitu pencemaran nama baik. Pada video tersebut terlihat bahwa ada seorang laki-laki yang diam-diam mengambil gambar tanpa izin. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau membuat dokumentasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana lama 4 tahun dengan denda paling banyak 750 juta rupiah. Sekian video pelanggaran norma hukum dalam sila-sila Pancasila. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Jangan lupa like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.